Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma, NIM 2004-2035 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen saya. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi saya, yaitu Sistem Informasi Kesehatan dalam Kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan teknologi pendukung operasi dan manajemen dalam mendapatkan dan menyajikan kondisi badan, jiwa, dan sosial masyarakat. Sistem informasi kesehatan merupakan gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan baik informasi untuk mendukung pelaksanaan dan tindakan dengan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan, mulai analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi. Peran sistem informasi manajemen di bidang kesehatan yaitu untuk digunakan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun perekam medis itu sendiri. Dengan adanya SIM di suatu sarana pelayanan kesehatan akan sangat membantu dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari sistem informasi kesehatan dikembangkan dengan berbagai bentuk agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Ada 6 komponen utama dalam informasi kesehatan, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan atau service delivery. Yang kedua, produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan, medical product, vaccine, and technologies. Yang ketiga, tenaga medis atau health workforce. Yang keempat, sistem pembiayaan kesehatan, health system financing. Yang kelima, sistem informasi kesehatan, health information system. Yang keenam, kepemimpinan dan pemerintah, leadership and governance. Distribusi informasi yang diterima oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berasal dari sektor terendah dari sistem informasi development case yang membuat manajemen klien atau pasien, manajemen institusi, manajemen wilayah, atau program yang berada daerah seperti di desa dan kecamatan. Informasi yang berasal dari tingkat kecamatan akan didistribusikan pada tingkat kabupaten. Sistem informasi pada tingkat kabupaten akan mengakomodir seluruh informasi yang didapat dari kecamatan. Begitupun dengan sistem informasi yang berasal dari kabupaten akan diakomodir oleh tingkat provinsi dan akan didistribusikan pada tingkat nasional. Informasi yang diterima pada tingkat nasional akan dijadikan landasan dalam penetapan keputusan pada bidang kesehatan serta untuk memenuhi keputusan lain berkaitan dengan informasi kesehatan. Informasi tersebut akan dipublikasikan melalui situs puspadatin.kemkes.go.id. Data dari Dinas Kesehatan sudah menggunakan sistem jaringan melalui sebuah program sistem informasi kesehatan nasional atau disebut dengan SIKNAS. Metode dalam menggunakan aplikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat diabrisi seperti berikut. Yang pertama, koneksi jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik dikelola oleh Kementerian Kesehatan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Yang kedua, infrastruktur jaringan komunikasi data integrasi menggunakan WDR network atau WAN, jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas. Yang ketiga, local area network atau LAN yang berbeda dan arsitektur jaringan lokal komputer untuk melakukan pengiriman data. Yang keempat, data tersimpan pada pusat data yang disebut sebagai server. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia meluncurkan 4 aplikasi bidang kesehatan. Keempat aplikasi itu adalah yang pertama, Sehatpedia. Aplikasi ini untuk mengakomodir dan memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan yang akurat, kredibel, dan terpercaya. Yang kedua, Indonesia Health Facility Builder atau IHF, berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Melalui aplikasi ini, siapapun dapat dengan mudah menggunakan fasilitas kesehatan yang berada dari radius 3 km dengan menggunakan GPS atau Garmin. Yang ketiga, eSign, untuk memfasilitasi ekspor dan impor alat kesehatan PKRT agar lebih efektif dan efisien. Melalui aplikasi ini, Kemenkes terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang efektif.
efisien, dan akuntabel secara berkesinambungan guna mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Yang keempat, Post Border Case PKRT digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT. Tujuh komponen yang saling terhubung dan saling terkait. Yang pertama yaitu sumber data manual, yang kedua sumber data konsultasi, yang ketiga sumber sistem informasi dinas kesehatan, yang keempat sistem informasi pemangku kepentingan, yang kelima sistem kesehatan nasional, yang keenam sistem data Kementerian Kesehatan yang digunakan. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah dan masih ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.